malam ini kita pengajian yuk. Begitu hati kamu respon, itulah tanda-tanda kebahagiaan seorang mukmin. Maka orang mukmin itu apa? Berbahagia ketika melakukan sebuah kebaikan dan bersedih ketika melakukan sebuah kemaksiatan. Lah aku bendina maksiat kok hatiku ora tau susah, Gus, karena kita terlalu biasa. Sementara sedikit banget tabungan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kamu jangan menganggap Allah mung kaya ngene apa ditampa karo Gusti Allah. Ini yang kecil seperti ini, Nduk, bisa jadi membuka pintu rahmat Tuhanmu. Bisa jadi kalau kemudian kita mati, yang dihitung oleh Allah adalah pengajianmu malam hari ini. Maka Tuhan mengatakan, aku sayang sama hamba-hambaku di teras itu. Kenapa? Karena mereka bermaksiat setiap hari, tetapi begitu datang pengajian mereka datang dengan senang hati. Maka aku berikan rahmatku kepada mereka. Jangan dianggap kecil, bro. Jangan dianggap kecil. Maka saya ingatkan kawan-kawan, coba bahasa saya ini kamu ingat-ingat. Bahasa yang ini kamu ingat-ingat. Dok, Mas, Kang, setan tidak pernah mencuri HP-mu. Setan tidak pernah mencuri uangmu. Setan tidak pernah mencuri mobilmu, rumahmu, hartamu, emasmu. Tapi ingat, setan selalu mengintai imanmu. Setan selalu berusaha mencuri imanmu. Kenapa? Karena setan tahu yang paling berharga dari kita adalah iman. Subhanallah. HP-mu mau gledek ning omah ora bakal dicolong setan. Lak setan ndase ireng, heeh. Makanya kalau digoda setan wujudnya jin itu gampang, bacakan ayat kursi hilang, wa ilahukum ilahu wahid. Tetapi kalau digoda setan wujudnya manusia, jangan dibacakan ayat kursi, tapi ambil kursinya, lemparkan kepalanya. Setan sedekah njaluk jujur kok. Sodrun, ya Allah akan hitungan sama kamu. Kalau kamu gak hitungan sama Allah, maka Allah pun gak akan hitungan sama kamu. Tapi jangan salah terima omongan saya. Wah, lak ngono aku ra hitungan karo tamu. Wah, sak njaluk-njaluk tamu tak wenehi. Lah kuwi codot. Beda konteksnya. Kamu jangan hitungan sama Allah. Begitu ada orang minta nyah. Maka tanya Ustadz Baihaqi ini. Saya kemanapun pergi, mesti saya ngantongin duit. Saya pengajian, apalagi kalau saya kayak pengajian di desa-desa, di gunung-gunung, di puncak-puncak seperti di Pacitan, di Gunung Kidul, maka saya tidak pernah tidak bawa duit. Tujuannya cuma satu, ada orang tua kita kasih, ada anak yatim kita panggil kita kasih. Son bosok gitu, pengajian sonnya elek tak kasih duit tuh, tak dongake moga-moga sonmu apik. Loh, kula Ustadz liyane tidak dasi loh. Jadi yang tidak suka dengar suara adzan itu cuma satu, sapa? Setan loh. Jadi lah kowe krungu adzan duhur, pas kowe turu kupingmu mak tutupi, hayya 'alas shalah mak tutupi. Lah itulah setan yang sejati. Makanya begitu kamu krungu adzan kok kupingmu tutupi, kowe langsung ngoco. Oh, iki kita demite iki. Jadi jangan pernah membenci kebaikan. Maka saya ingatkan kawan-kawan, coba bahasa saya ini kamu ingat-ingat. Bahasa yang ini kamu ingat-ingat. Dok, Mas, Kang, setan tidak pernah mencuri HP-mu. Setan tidak pernah mencuri uangmu. Setan tidak pernah mencuri mobilmu, rumahmu, hartamu, emasmu. Tapi ingat, setan selalu mengintai imanmu. Setan selalu berusaha mencuri imanmu. Kenapa? Karena setan tahu yang paling berharga dari kita adalah iman. Jangan sampai pernah kosong dari Allah. Sekecil apapun ada getaran Allah di dalam hati. Contohnya tadi ketika Ustadz Baihaqi membacakan satu ayat, maka ciri orang beriman itu apa? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika firman-firman Tuhan itu dikumandangkan, hatinya rasanya nyetrum, bergetar, ada getaran. Sering saya bilang bahwa hati kita ini adalah al-hatif ar-robbani, telepon ketuhanan. Bagaimana kemudian ketika ayat itu dikumandangkan, itu sama halnya Tuhan sedang nelpon kita. Persoalannya kemudian adalah
Pernah nggak terasa di dalam hati kita bahwa pernah kita ditelepon oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Syukur, ya Allah, ternyata engkau memberikan pertolongan kepada hambamu di last minute, detik-detik terakhir, menit-menit terakhir. Yang pengen saya sampaikan kepada kawan-kawanku semuanya apa? Jangan pernah risau, jangan pernah galau. Kadang-kadang pertolongan Tuhan itu last minute. Kadang-kadang pertolongan Allah itu di menit-menit akhir. Begitu sudah kepepet, Allah kasih pertolongan. Contohnya apa? Ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar sama Fir'aun, ketemu lautan. Pilihannya cuma dua. Lanjut nyemplung segoro lautan, kembali dimakan sama Fir'aun. Tetapi apa? Allah ngasih solusi kepada Musa dengan lautan yang terbelah. Makanya jangan salahkan. Begitu the power of kepepet, disitulah kemudian Allah akan memberikan solusinya kepada kita.